Halo semuanya, kembali lagi di Lab Akuntansi Dasar 2. Kali ini kita akan membahas mengenai chapter 15 yang berjudul Financial Statement Analysis yang bisa kalian baca di buku Financial Accounting yang dikarang oleh Weigren, Kimal, and Kieso. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah Basics of Financial Statement Analysis. Yang pertama, kita ketahui dulu Financial Statement Analysis itu mencakup 3 karakteristik utama, yaitu ada likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Nah, ada pun beberapa pihak yang berhubungan dengan laporan keuangan ini. Yang pertama adalah short-term creditor, umumnya seperti bank, yang tertarik pada likuiditas perusahaan atau kemampuan peminjam untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan yang kedua ada long-term creditor, yang umumnya seperti pemegang obligasi, yang melihat dari segi profitabilitas dan solvabilitas perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga ada shareholders, umumnya seperti long-term creditor ya, dia melihat dari profitabilitas dan solvabilitas perusahaan juga. Nah, mereka ini ingin menilai kemungkinan dividen dan potensi pertumbuhan investasi mereka di masa depan. Nah, selanjutnya adalah need for comparative analysis atau kebutuhan dari analisis perbandingan. Nah, di sini perbandingan dapat kita lakukan berdasarkan 3 basis yang berbeda. Antara lain ada intra-company basis, ada industry average, dan inter-company basis. Nantinya akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah intra-company basis, yang merupakan perbandingan dalam suatu perusahaan, yang seringkali berguna untuk mendeteksi perubahan dalam hubungan keuangan dan tren yang signifikan. Contohnya seperti pada gambar yang pertama, kita bisa melihat pada gambar intra-company ada XYZ Company, di mana kita akan membandingkan data pada XYZ Company dari tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi dari periode 1 ke periode yang lainnya. Lalu yang kedua ada industry average, yang merupakan perbandingan dengan rata-rata industri, yang nantinya akan memberikan kita informasi tentang posisi relatif perusahaan dalam satu industri. Nah, di sini kalian bisa lihat ilustrasinya pada gambar yang kedua, yaitu pada industry average, di mana kita membandingkan XYZ company dengan company lainnya, yaitu ada company A, B, dan C, yang nantinya ketiganya akan kita rata-ratakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah intercompany basis, yang merupakan perbandingan dengan perusahaan lain yang akan memberikan kita wawasan tentang posisi kompetitif perusahaan ada di mana. Contohnya pada gambar berikut ya. Jadi pada gambar intercompany ini kita membandingkan XYZ company dengan E company. Berbeda dengan industry average yang tadi kita bandingkan dengan 3 company lainnya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tools of analysis, yaitu ada pun beberapa alat yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi pentingnya data laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama ada horizontal analysis, vertical analysis, lalu ada ratio analysis, yang nantinya akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah horizontal analysis. Horizontal analysis atau biasa disebut sebagai trend analysis, yaitu merupakan teknik untuk mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu yang bertujuan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang telah terjadi, di mana perubahan tersebut nantinya akan dinyatakan dalam jumlah atau persentase tertentu. Nah, horizontal analysis ini juga digunakan terutama dalam perbandingan intra-company basis yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, contohnya di sini ada Dubois SE. Di sini ada data net sales-nya dari 2018 sampai 2020. Kita kan bisa melihat berapa sih persentase kenaikannya dari 2018 sampai dengan 2020. Nah, di sini 2018 itu masih 100%. Nah, terus di 2019 dia naik persentasenya menjadi 106%. Lalu di 2020 dia turun menjadi 105,7%. Caranya mencari persentase tersebut adalah dengan rumus yang ada pada gambar di kiri, yaitu current results in relation to base period, sama dengan current year amount dibagi dengan base year amount-nya. Seperti itu ya cara mencarinya untuk persentasenya. Lalu selanjutnya ada vertical analysis.
Vertical analysis ini biasa disebut juga sebagai common size analysis, yang merupakan teknik yang mengungkapkan setiap item laporan keuangan dalam persentase dari jumlah dasar atau base amount. Vertical analysis ini digunakan dalam perbandingan intra-company dan intercompany. Nah, contohnya, pada contoh pertama, pada laporan posisi keuangan dikatakan bahwa current asset sebesar 22% dari total aset. Nah, total aset tersebut nantinya akan menjadi base amount atau jumlah dasar. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh kedua dari vertical analysis. Di sini ada perbandingan laporan posisi keuangan milik quality department store yang menggunakan base amount total asetnya untuk item asetnya. Dan untuk item ekuitas dan liabilitasnya menggunakan base amount total ekuitas dan liabilitas. Kalian bisa mencarinya menggunakan rumus each item dibagi dengan total aset, atau tadi base amount-nya diganti dengan total ekuitas dan liabilitas. Sama denganlah persentasenya kalian temukan. Misalkan aku contohin untuk yang intangible asset. Intangible asset di sini kita bisa cari 0,8% itu dari 15.000 dibagi dengan total asetnya, yaitu 1.835.000. Sehingga kita dapatkan hasilnya 0,8%. Atau contoh keduanya, plan asset net kita cari 43,6% itu dari 800.000 dibagi dengan 1.835.000. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa total asetnya itu menjadi base amount-nya atau jumlah dasarnya. Ya, jadi seperti itu cara mencarinya. Begitu juga dengan tahun yang 2019-nya. Sama dengan yang 2020. Selanjutnya yang ketiga ada rasio analisis. Rasio analisis berfungsi untuk mengungkapkan hubungan antara item data pada laporan keuangan yang kita pilih. Setiap rasionya nanti dapat mengungkapkan hubungan matematik antara satu kuantitas dengan yang lainnya, di mana hubungan tersebut nantinya kita nyatakan dalam persentase, percentage, tingkat atau rate, atau proporsi, atau proportion. Nah, rasio analisis ini juga dapat kita gunakan pada ketiga jenis perbandingan, baik intercompany, industry average, dan intercompany. Berbeda dengan horizontal dan vertical analysis yang hanya bisa digunakan pada beberapa perbandingan saja. Nah, di sini selanjutnya adalah contoh dari rasio analisis. Marks & Spencer PLC memiliki current asset sebesar 1.267,9 juta dan current liabilities-nya sebesar 2.239,3. Kita dapat menemukan hubungan antara kedua item tersebut dengan membagi antara current asset dengan current liabilities. Nah, berdasarkan hubungan tersebut bisa kita nyatakan dalam beberapa satuan atau beberapa ekspresi alternatif. Yang pertama adalah percentage. Nah, jika dalam percentage kita nyatakan seperti berikut. Yang di tabel kolom pertama atau baris pertama yaitu current asset adalah 57% dari current liabilities, atau kita juga bisa nyatakan dalam bentuk rate atau tingkat, yaitu current asset adalah 0,57 kali atau times current liabilities. Nah, yang ketiga adalah proportion. Jika kita nyatakan dalam bentuk proportion, yaitu hubungan current asset dengan liabilities adalah 0,57 banding 1. Seperti itu contohnya dari rasio analisis. Masih pada rasio analisis, untuk menganalisis laporan keuangan kita dapat menggunakan rasio untuk mengevaluasi baik dari likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Nah, berikut penjelasan dari ketiga rasio tersebut. Yang pertama adalah liquidity ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo, dan untuk memenuhi juga kebutuhan kas yang tidak terduga. Yang kedua ada profitability ratios, yaitu untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu. Yang ketiga ada solvency ratios yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai liquidity ratios, yaitu terdiri dari 4 rasio. Yang pertama adalah current ratio, yang bisa kita cari menggunakan rumus current asset dibagi dengan current liabilities, yang fungsinya untuk mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek perusahaan. Yang kedua ada AC test atau quick ratio, yaitu caranya adalah cash ditambah dengan short term investment ditambah lagi dengan account receivable bersih atau net dibagi dengan current liabilities, yaitu fungsinya untuk mengukur likuiditas jangka pendek perusahaan langsung. Lalu yang ketiga ada account receivable turnover, caranya adalah net credit sales dibagi dengan average net account receivable, yaitu tujuannya untuk mengukur likuiditas piutang perusahaan. Yang keempat adalah inventory turnover, caranya adalah cost of goods sold dibagi dengan average inventory, yaitu tujuannya untuk mengukur likuiditas persediaan perusahaan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai profitability ratios yang terdiri dari 7 rasio, yang nantinya akan kita bagi menjadi 2 slide. Yang pertama ada profit margin, yaitu caranya net income dibagi net sales, yaitu untuk mengukur pendapatan bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang penjualan. Yang kedua ada asset turnover, yaitu caranya net sales dibagi dengan average total asset, yaitu tujuannya untuk mengukur seberapa efisiensi aset yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan setiap penjualan yang ada. Yang ketiga adalah return on asset, caranya net income dibagi dengan average total asset, tujuannya untuk mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan. Yang keempat adalah return on ordinary shareholders equity, caranya adalah net income dikurangkan dengan preference dividend jika ada, dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Tujuannya adalah untuk mengukur profitabilitas investasi pemilik perusahaan. Selanjutnya, masih pada profitability ratios, yaitu rasio yang kelima adalah earnings per share atau EPS, yaitu caranya adalah net income dikurang preference dividends tadi jika ada, dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding, yaitu tujuannya adalah untuk mengukur pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa. Lalu yang ke-6 ada price earnings ratio atau P/E, yaitu caranya adalah market price per share dibagi dengan earnings per share yang sudah kita cari tadi, yaitu EPS, yaitu untuk mengukur rasio harga per sahamnya terhadap laba per saham. Lalu yang ke-7 adalah payout ratio, yaitu caranya adalah cash dividend declare on ordinary shares dibagi dengan net income, yaitu tujuannya adalah untuk mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Nah, masih pada rasio analisis, yaitu solvency ratios yang terakhir, yang terdiri dari 2 rasio, yaitu debt to asset ratio, yaitu bisa kalian cari menggunakan rumus total liabilities dibagi dengan total assets, yaitu yang tujuannya adalah untuk mengukur persentase total aset yang didanai atau berasal dari hutang atau didanai oleh kreditor. Lalu yang kedua ada time interest earned, caranya adalah net income ditambah dengan net interest expense ditambah dengan income tax expense lalu dibagi dengan interest expense. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Nah, sekian untuk teori kita. Kita akan berlanjut pada perhitungan problem, contoh soal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh problem dari materi Financial Statement Analysis ini. Nah, di sini ada problem 1. Kalian bisa lihat ada Hello Ltd. Di sini data dari Hello Ltd. Ada comparative statement financial position-nya Hello Ltd dari tahun 2019 sampai 2020. Di sini ada 2 tahun ya. Lalu ada income statement-nya juga di tahun 2020. Lalu di sini ada 3 data tambahan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sales are made in cash and credit. Jadi sales itu terdiri dari penjualan kredit dan penjualan tunai, di mana penjualan tunainya adalah sebesar Rp16.100.000. Lalu ada weighted average ordinary share-nya di tahun 2020 itu adalah sebesar 1,4.92500 lembar. Lalu yang ketiga, market price per share in 2020 itu adalah sebesar Rp1.500. Nah, lalu di sini ada pun instruction-nya. Kita disuruh menghitung the following ratios for 2020. Di sini ada 8 rasio yang kita hitung, ada current ratio, asset test, inventory turnover, profit margin, asset turnover, return on asset, return on ordinary shareholders equity, dan yang terakhir adalah EPS atau earning per share. Yang kita mulai dari current ratio. Current ratio kita hitung menggunakan tadi rumus current asset dan dibagi dengan current liabilities. Lalu kita cari dulu current assetnya berapa sih? Current assetnya di sini dari data yang di soal, yaitu pertama ada 220 juta dari prepaid rent, kan ini current asset ya, jadi aset lancar. Kan dari building ini dan equipment sudah aset tetap atau aset non current asset ya. Dari prepaid rent tahun 2020 yaitu 20 juta, lalu ada inventory 72.500, lalu ada account receivable 905.250.000, lalu ada cash 650 juta. Kita tambahkan semuanya sehingga hasilnya menjadi 1M647.750.000. Lalu dibagi dengan current liabilities-nya. Current liabilities-nya kita cari dari mana? Dari yang ini ya, accounts payable dan dividend payable, karena bonds payable sudah termasuk non current liabilities ya. Jadi dari dividend payable 10 juta, lalu accounts payable-nya 698.425.000 ya. Kita dapatkan hasilnya dari penambahannya adalah 678.425.000
Ya, seperti itu. Lalu setelah kita bagi, kita dapatkan hasilnya sebesar 2,43 ya. Oke. Lalu yang kedua adalah acid test atau quick ratio. Yang kita cari menggunakan rumus cash ditambah short term investment kalau ada, ditambah dengan net account receivable dibagi dengan current liabilities juga. Nah, di sini yang pertama kita cari dulu untuk penyebutnya atau yang kita bagi. Yang pertama adalah cashnya berapa. Cashnya dari data di sini adalah 650 juta ditambah dengan short term investment. Short term investment ya di sini kebetulan tidak ada di soal, tapi kalau misalkan ada short term investmentnya mesti kalian tambahkan. Lalu yang selanjutnya adalah net account receivable. Net account receivable berarti sudah dikurangi allowance for doubtful debt atau AFDA. Tapi kebetulan karena di sini tidak ada AFDA, maka dari itu kita asumsikan bahwa 905 juta di sini itu adalah jumlah bersih dari account receivable. Oke, setelah itu kita cari untuk pembaginya, yaitu dari current liabilities. Current liabilities yang tadi bisa kita gunakan dari yang rumus yang atas karena rumusnya sama ya, sama-sama current liabilities 678.425.000. Kita ambil aja angkanya dari situ. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa lihat dari sini perhitungannya bagaimana. Nah, sekarang kita bagi untuk 1M 555 juta 250.000 dibagi dengan 678 juta 425.000. Kita lakukan hasilnya sebesar untuk acid test rasionya 2,29 ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah inventory turnover. Inventory turnover bisa kita cari menggunakan rumus cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Bagaimana caranya? Cost of goods sold sudah ada di soal juga di income statement. Kita bisa cari COGS di sini 79850. Ya, berarti kita masukkan aja 79850 ini dibagi dengan average inventory. Average inventory dapat dari mana? Dapat dari inventory yang tahun kemarin 52 juta, kita tambahkan dengan inventory tahun ini 72.500 dibagi 2 ya, dirata-ratakan sehingga hasilnya kita dapatkan sebesar 62.250.000. Nah, lalu kita bagi 79 juta dibagi dengan 62 juta, kita dapatkan untuk rasio inventory turnover-nya adalah sebesar 1,3 kali atau 1,3 times ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah profit margin. Profit margin bisa kita cari menggunakan rumus net income dibagi net sales. Ini gampang. Jadi tinggal kalian ambil aja angka net income dari income statement tahun 2020. Net income-nya adalah sebesar 7850 ya. 7850 kita ambil angkanya, lalu net sales-nya kita ambil juga. Di sini net sales-nya itu dalam artian sudah dikurangi retur dan sudah dikurangi dengan diskon penjualan atau sales diskon ya. Jadi ini asumsinya sudah bersih. Jadi 195 juta ini kita ambil aja langsung, kita bagi dengan 70 juta. 70 juta dibagi 195 juta sama dengan kita dapatkan untuk profit marginnya adalah 36,18%. Lalu yang kelima adalah asset turnover. Asset turnover bisa kita cari menggunakan net sales dibagi average total asset. Nah, average total asset di sini yang pertama kita cari adalah net sales dulu. Net salesnya masih sama, kita bisa ambil dari yang rumusnya profit margin, kan juga sama rumusnya. Cuman dia ditaruhnya di bawah 195 juta ini kita ambil aja langsung sehingga kita tidak perlu mencarinya lagi. Lalu average total asset yang kita cari dulu. Kita carinya menggunakan ini ya, total aset tahun lalu ditambah dengan total aset tahun sekarang. Total aset tahun lalu kan 1M 567.475.000 ditambah dengan total aset tahun ini tahun 2020 yaitu 1M 928.500.000 dibagi 2. Setelah itu kita rata-ratakan sehingga hasilnya kita dapatkan sebanyak 1M 747.987.500 ya, seperti itu. Sehingga kita bagi 195 juta dibagi dengan 1M,747 ini sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 0,11 times atau 0,11 kali ya aset turnovernya. Lalu yang keenam adalah return on asset. Return on asset kita cari menggunakan rumus net income dibagi average total asset. Caranya masih sama, net income-nya kita bisa ambil dari rumus profit margin
yaitu 70.850. Lalu average total asetnya kita bisa ambil juga dari rumus aset turnover, yaitu 1M 747.987.500.000. Lalu kita bagi aja 70.800 ini dibagi dengan 1,7M nya, sehingga kita dapatkan return on asetnya adalah sebesar 4,05%. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke 7. Nah, selanjutnya adalah return on ordinary shareholders equity atau return on equity atau ROE. Nah, yang bisa kita cari menggunakan rumus net income dikurang dengan preferred dividends dibagi dengan average ordinary shareholders equity, yaitu angkanya kita dapatkan dari mana? Yang pertama adalah net income dikurang preferred dividends, yaitu net income kan sebesar 70.850 ya. Lalu dikurangi dengan preference dividend. Tapi di sini kebetulan di soalnya tidak ada pembagian saham kepada pemegang saham istimewa. Maka dari itu di sini adalah minus 0. Lalu dibagi dengan average ordinary shareholders equity, kita dapatkan angkanya dari total equity di tahun 2019 ditambah dengan total equity di tahun 2020. Berarti kita dapatkan angkanya dari 750 juta ditambah 50 juta ditambah dengan 206.225.000 ya untuk 2019-nya, lalu ditambah dengan 775 juta 52.500.000, lalu ada 252.075.000 ya, sehingga kita bagi 2 setelah itu kita dapatkan hasilnya menjadi sebesar 1M 42.900.000 rupiah ya. Jadi seperti itu cara mencarinya, sehingga kita bisa mencari ROE nya adalah 70 juta ini dibagi dengan 1M 42 juta ini, sehingga kita dapatkan hasilnya untuk ROE nya adalah sebesar 6,79%. Ya, selanjutnya adalah earning per share atau EPS yang bisa kita cari menggunakan rumus net income dikurang preference dividends lalu dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Nah, angkanya bisa kita dapatkan untuk yang net income dikurang preference dividends masih sama seperti pada nomor 7, yaitu return on equity, yaitu 70.850.000. Lalu kita bagi dengan weighted average yang bisa kita dapatkan di keterangan ini ya, keterangan di soal additional information nomor 2, yaitu weighted average ordinary share di tahun 2020 itu adalah sebesar 1.492.500 lembar. Oke, sehingga kita dapatkan 70.850 dibagi dengan 1,4 juta 9.500. Hasilnya untuk EPS adalah sebesar 47,47 rupiah. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk EPS. Nah, sekian pembahasan problem kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada asdos kalian masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.